Kembali lagi bersama tim AWDA HIS 01. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang practical project final kita. Tema yaitu IARS, Ergonomic Cave System, yang mana isinya adalah transformasi area arsip yang ergonomis dan efisien. Semua ini mengacu pada penerapan dari Human Integrated System and Organizational Behavior. Dan untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aura Arles Asanova Rima. Saya Avani Fadila Sari Rizky Amelia. Saya M. Apriza Yufidani. Saya Nova Rizal Umami. Saya Radian Rizky Maulana Ibrahim. Kelompok kami adalah kelompok 01 yang akan mendapatkan ruang lingkup materi berkaitan dengan antropometri, fatigue and energy consumption, sama work environment design. Oke, kita mulai dulu dari latar belakang yang ada. Nah, latar belakang ini kami mengambil skop area kerja office, di mana di sini kita ada beberapa permasalahan terkhusus untuk tata letak kantor yang kurang optimal dan penyimpanan dokumen yang belum terorganisir. Jadi, untuk dari denah ini sendiri, kantor tersebut itu mempunyai satu rak seperti ini, setinggi atapnya, dan kemudian posisinya itu tepat di depan rak terdapat meja supervisor, dan seringkali ketika mau load unload dokumen itu berpotensi mengalami cedera kepada si supervisor karena ada kemungkinan dia bisa kejatuhan barang dan sebagainya. Terus bagi para karyawannya juga potensi ergonominya sangat terasa karena untuk tingkat yang paling atas cenderung dia akan jinjit dan yang tingkatan paling bawah cenderung dia akan bungkuk. Dan ini jika dilakukan secara berulang setiap hari, maka meningkatkan risiko ergonomi juga bagi para pekerja. Nah, untuk area peninjauannya sendiri, di sini kita ada 3 titik, yaitu ada lemari arsip, meja supervisor, dan meja staffnya, gitu. Nah, untuk antropometri sendiri, nanti kita akan bersinggungan dengan pengukuran dimensi tubuh beberapa responden dari para pekerja. Jadi, dari beberapa responden tersebut, seperti apa sih antropometri mereka ketika mereka mau mengambil dokumen di lemari arsip. Terus kemudian berkaitan dengan fatigue dan energy consumption, berapa banyak energi yang mereka habiskan dalam mengambil barang-barang yang ada di lemari arsip. Kita menghitung secara denyut jantung pekerja mereka dan aktivitas pencarian dokumennya. Terus kemudian untuk work environment design-nya, kita juga menganalisa layout. Kita juga mengukur untuk intensitas cahaya, temperatur, dan kebisingan. Nah, untuk lebih jelas terkait data-data ini dan bagaimana solusinya sampai nanti konklusinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih rekan Aura. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisa antropometri pada sistem kerja yang kami amati. Pengukuran dilakukan terhadap 5 responden dengan beberapa dimensi tubuh, yaitu tinggi siku berdiri, tinggi genggam tangan, lebar telapak tangan, dan jangkauan tangan. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai rata-rata tinggi siku berdiri sebesar 102,4 cm, tinggi genggam tangan 79 cm, lebar telapak tangan 8,34 cm, dan jangkauan tangan 73,4 cm. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan persentil P5, P50, dan P95 untuk melihat variasi ukuran tubuh pekerja. Sebagai contoh, tinggi siku berdiri memiliki nilai P5 sebesar 99,8 cm, P50 sebesar 102,4 cm, dan P95 sebesar 105 cm. Sedangkan untuk jangkauan tangan, P5 sebesar 70,8 cm dan P95 sebesar 76 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan jangkauan setiap pekerja tidak sama. Dalam kondisi aktual, keterbatasan ruang dan posisi rak menyebabkan pekerja harus menyesuaikan postur dan jangkauannya ketika mengambil atau menyimpan dokumen. Akibatnya, pekerja dapat melakukan gerakan tubuh seperti menjinjit, meregangkan tubuh, membungkuk, atau menjangkau secara berulang, repetitive motion.
Dari sisi antropometri, permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kesesuaian antara dimensi fasilitas kerja dengan karakteristik fisik pekerja. Selanjutnya, untuk fatigue and energy consumption, selanjutnya kondisi tersebut kami hubungkan dengan beban kerja fisik dan fatigue. Salah satu indikator yang digunakan adalah heart rate atau denyut jantung. Sebelum aktivitas, denyut jantung pekerja berada pada 75 BPM, beat per menit. Setelah aktivitas selama 5 menit meningkat menjadi 82 BPM, pada menit ke-10 menjadi 91 BPM, dan pada menit ke-15 mencapai 102 BPM. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 102 dikurangi 75, yaitu 27 BPM deltanya. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan respon fisiologis akibat aktivitas kerja. Aktivitas yang berkontribusi antara lain mengangkat dan menurunkan dokumen dari rak atas, membungkuk secara berulang, menjinjit atau meregangkan tubuh, mencari dokumen, serta membawa dokumen dalam jumlah banyak. Jika aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus dalam durasi yang panjang tanpa recovery, dan tanpa perbaikan sistem kerja, maka beban fisik tersebut berpotensi menyebabkan akumulasi fatigue. Jadi, berdasarkan dua analisis tersebut dapat dilihat bahwa ketidaksesuaian antara kondisi kerja dengan kemampuan fisik manusia dapat menyebabkan munculnya gerakan kompensasi, meningkatkan beban fisik, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan fatigue. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem kerja agar lebih sesuai dengan karakteristik manusia. Selanjutnya ada bagian Environment Design. Bagian A, Principles of Room Design. Pertama, function. Lemari berfungsi sebagai penyimpan dokumen, tetapi belum optimal karena dokumen belum dikelompokkan berdasarkan frekuensi penggunaan. 2. Circulation. Meja supervisor mempersempit ruang gerak dan menghambat aktivitas bongkar muat dokumen. 3. Ergonomi. Rak atas memerlukan jangkauan ke atas, sedangkan rak bawah mengharuskan membungkuk. Kondisi ini berpotensi menimbulkan postur kerja yang kurang ergonomis. 4. Balance. Area arsip terlihat rapi, tetapi posisi meja supervisor membuat distribusi ruang kurang seimbang. 5. Proportion and scale. Ukuran lemari sesuai kebutuhan, tetapi ruang operasional menjadi sempit karena keberadaan meja supervisor. 6. Flexibility. Ruang gerak terbatas dan dokumen yang belum terorganisir menghambat aktivitas penyimpanan serta pencarian arsip. 7. Safety. Risiko dokumen jatuh dari rak atas dan ketidaknyamanan akibat aktivitas membungkuk berulang pada rak bawah. Selanjutnya ada noise dose level dan illumination level. Dilakukan di titik 3 pengukuran, yaitu area ruang manajer, ruang staff, dan lorong office. Berikut juga dilampirkan hasil-hasil pengukurannya. Langsung ke tabel 4, noise dose level dan illumination level. Tabel pertama, dia bertempatkan di ruang manajer dengan illumination level 3476 lux. Dan nomor 2, di area ruang kerja staff dengan 3184 lux. Ketiga di lorong office dengan 2677 lux. Selanjutnya ada noise dose level. Nomor pertama ada di 46,7 dengan frekuensi 3 jam paparan. Nomor 2 ada tingkat kebisingan sebesar 50,9 desibel dengan durasi paparan 3 jam. Sedangkan pengukuran ketiga memiliki tingkat kebisingan 48,7 desibel dengan durasi paparan selama 2 jam. Jadi total durasi paparan yang telah tercatat adalah 8 jam dengan tingkat kebisingan berada pada kisaran 46,7 sampai 50,9 desibel. Data ini nantinya akan didapat digunakan untuk melihat total atau akumulasi paparan kebisingan selama periode pengamatan. Selanjutnya, ada beberapa parameter, yaitu pertama ada parameter intensitas cahaya dengan 3112 lux rata-rata dengan standar ekonomi 300 sampai 500 lux dan evaluasinya sesuai. Lalu ada temperatur dengan hasil pengukuran 29 derajat Celcius dengan standar ekonomi 23 sampai 28 derajat Celcius dengan evaluasi perlu perbaikan. Lalu parameter kelembapan dengan hasil pengukuran 65% dengan standar ergonomi 40-60% dengan evaluasi perlu perbaikan. Lalu parameter kebisingan hasil pengukurannya 48,77 desibel dengan standar ergonomi lebih di bawah 55 desibel dengan evaluasi sesuai. Pencahayaan dan kebisingan memenuhi standar, sedangkan temperatur dan kelembapan cenderung tinggi, namun tidak menjadi faktor utama ketidakefisienan. Oleh karena itu, fokus perbaikan tetap dapat diarahkan pada tata letak ruang dan ergonomi penyimpanan dokumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Baim. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai solusi konsep Ergonomic Archive System atau EARS.
Yang pertama adalah pengelompokan dokumen berdasarkan frekuensi penggunaannya pada setiap tingkat rak. Tingkat 3 atau rak atas digunakan untuk arsip yang memiliki frekuensi penggunaan rendah, seperti arsip lama atau dokumen yang sudah berusia lebih dari 3 tahun, serta dokumen legal yang jarang digunakan. Penempatan ini bertujuan agar pengguna tidak perlu terlalu sering melakukan aktivitas menjangkau area rak atas. Kemudian tingkat 2 atau rak tengah menjadi area yang paling ergonomis karena berada dalam jangkauan tangan yang paling nyaman bagi pengguna. Oleh karena itu, dokumen aktif seperti arsip proyek berjalan, formulir operasional, dan dokumen yang sering digunakan ditempatkan pada rak tingkat ini. Dan tingkat 1 atau rak bawah digunakan untuk barang dengan frekuensi penggunaan sedang hingga rendah, seperti alat tulis kantor, map kosong, serta kertas cadangan dan perlengkapan administrasi. Karena posisi rak bawah mengharuskan pengguna sedikit membungkuk, barang yang sering digunakan tidak diprioritaskan untuk ditempatkan di area ini. Dengan prinsip utamanya, yaitu semakin sering suatu dokumen digunakan, maka semakin dekat pula penempatannya dengan zona jangkauan ergonomis pengguna. Dengan pengelompokan seperti ini, aktivitas mengambil dan menyimpan dokumen dapat dilakukan dengan lebih mudah, mengurangi gerakan yang tidak perlu, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di area arsip. Untuk solusi yang kedua, adalah memindahkan posisi meja supervisor ke area yang tidak berdekatan langsung dengan arsip. Pada kondisi sebelum perbaikan, posisi meja supervisor berada cukup dekat dengan area rak. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak menjadi lebih terbatas karena berpotensi mengganggu, terutama ketika staf melakukan aktivitas mengambil dan menyimpan dokumen ke dalam lemari arsip. Lalu, pada kondisi sesudah perbaikan, meja supervisor dipindahkan menjauh dari area, yaitu dekat dengan ruangan manajer, sehingga terbentuk ruang kerja dan jalur pergerakan yang lebih luas. Selain itu, untuk mengakomodir struktur posisi meja agar berurutan sesuai dengan hierarki, dengan tujuan agar supervisor dan manajer dapat memantau aktivitas tim secara langsung dari posisi duduk mereka. Alur pelaporan dari staf ke supervisor lalu ke manajer dapat berjalan lebih runtut sesuai garis komando organisasi, serta membedakan area kerja operasional harian dengan area fungsi koordinasi atau pengambilan keputusan. Lalu posisi staf diletakkan di area yang lebih terbuka agar mudah berinteraksi dengan tim kerja. Pemindahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas lebih efektif, tetapi juga untuk memperlancar alur kerja, mengurangi potensi hambatan pergerakan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pekerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Avani. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nova. Selanjutnya yaitu proyeksi keberhasilan. Pada proyeksi keberhasilan EARS, terdapat 3 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama ada antropometri, yaitu pengaturan posisi penyimpanan dokumen agar lebih ergonomis. Dokumen aktif diletakkan di rak tengah, arsip dokumen yang tidak aktif diletakkan di rak atas, dan perlengkapan administrasi di rak bawah. Perbaikan ini diproyeksikan dapat mengurangi gerakan, membungkuk, dan menjangkau hingga 50%. Yang kedua, fatigue dan energi consumption, yaitu mengurangi aktivitas pencarian dokumen yang berulang dengan mengelompokkan dan perbaikan sistem arsip. Waktu pencarian dokumen diproyeksikan berkurang minimal 30% dalam 3 bulan. Yang ketiga, work environment design, yaitu memperbaiki tata letak ruang kerja agar pergerakan lebih mudah. Pemindahan posisi meja supervisor diproyeksikan dapat mengurangi hambatan pergerakan hingga 25% dalam 3 bulan. Selanjutnya, kesimpulannya, EARS merupakan konsep perbaikan area arsip yang mengintegrasikan faktor manusia, fasilitas, dan lingkungan kerja melalui menentukan penempatan dokumen yang lebih ergonomis, mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan pemborosan energi dan kelelahan, dan meningkatkan efisiensi layout dan keamanan kerja. Dengan implementasi EARS, diharapkan dapat mengurangi aktivitas non-value add, meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, serta menciptakan sistem yang lebih ergonomis, aman, nyaman, dan produktif. Saran untuk perbaikan selanjutnya, yang pertama, kondisi lingkungan kerja, yaitu memeriksa AC sentral dan sirkulasi udara untuk menjaga temperatur dan kelembapan tempat tetap nyaman. Yang kedua, penerapan 5R, menjaga kerapian, mengurangi penumpukan, dan mempermudah pencarian arsip. Yang ketiga, digitalisasi dan evaluasi arsip, mengevaluasi kapasitas dan mengembangkan arsip digital untuk mengurangi dokumen fisik. Dan yang terakhir, sosialisasi dan monitoring, yaitu memberikan pelatihan dan memantau efektivitas perbaikan selama 3-6 bulan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup.
Selamat malam. Thank you teman-teman semua. Thank you semuanya. Terima kasih, Laura, selamat Fani, malam. Mas Baim.